Ibu, apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Haji, Ya. saya Tiwi dari Lampung. Ya, Pak, saya lagi ada masalah di kerjaan saya. contohnya. Saya dituduh melakukan yang nggak saya lakukan Pak, dan saya disuruh mengganti rugi uang perusahaan 800 juta Pak. Saya minta bantu diselesaikan secepatnya, karena kalau tidak diselesaikan secepatnya, saya mau dijerat secara hukum Pak. Kan syarat ilmu RDAI kalau pengen terkabul nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Solihah dari Indramayu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya tuh Pak Haji udah ngelakuin ilmunya Pak Haji, bangun jam 00, mandi, Senyum? ya senyum, Berapa kali? 41, terus mandi, tahajud, baca Al-Quran. Berapa juz? 12 juz, alhamdulillah. Terus saya tuh mau nanya Pak Haji, di kompleks saya itu kalau jualan tuh nggak ada yang usahanya maju selalu, kalau nggak bangkrut itu segitu-gitu aja, gimana gitu Pak Haji? Karena sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong. Lu tuh sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong. Jawab. Ya, waktu Jawab. Ya, iya Pak Haji. Jawab. Iya. Tepuk tangan dong. Bolong. Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Bolong sholatnya bolong. Waktu Nggak belum boleh. kenal Pak Haji. Oh, iya. Mau itu Pak Haji, mau penjualan lagi tapi nggak ada modal. Mau jualan apa? Ya dulunya sepatu, sendal, tas, tapi bangkrut Pak Haji. Ya udah, sholat badiah qobliyah bisa gak jangan bolong. Ya insya Allah. Orang yang sholat badiah qobliyahnya nggak bolong, nanti ada ketemu laki-laki ganteng yang modalin kamu. Amin. Kamu butuh berapa modalnya kira-kira? 500 juta Pak Haji. Nah, nanti dimodalin. Amin. Tapi sholat dulu. Ya insya Allah. Oke? Ya insya Ada Allah. lagi? Udah Pak Haji. Yo. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, kenalkan saya Bu Wilza dari Purwakarta. Saya udah melaksanakan ibadah ekstrim baru sebulan ini Pak Haji. Ya. Terus tiap hari saya selalu nonton YouTube Pak Haji. Jadi nggak ada berita yang lain lagi selain YouTube Pak Haji. Saya suka ketawa-ketawa sendiri gitu. Ketawa? Iya. kalau- Gimana ketawanya? Oh iya, Ya, kayak lucu. kuntilanak. Iya. Coba sekali lagi Senyum ketawanya. gitu, suka senyum gitu. Terus saya udah melaksanakan Pak Haji, bangun jam 00, senyum 41 kali. Terus saya mandi pandan 9 lembar, udah saya laksanakan. Terus saya sholat tahajud, sholat taubat, sholat witir, baca Al-Quran, tapi baru 5 juz Pak Haji. Terus saya sekarang ada masalah Pak Haji, adik saya di penjara karena nabrak orang. Udah 10 bulan, tinggal 1 tahun lagi, tapi uang udah banyak keluar Pak Haji. Sekarang orang penjara minta uang lagi 1.500.000 buat remisi ini 17 katanya. Saya nggak punya uang lagi Pak Haji. Oh, jadi orang lapas, Lapas, orang itu Lapas, penjara, iya. orang Yang Purwakarta. Departemen Hukum HAM, Iya. lapas Harus minta ada duit 1,5 juta. Iya, Bu. Kalau pengen dapat revisi Pengurangan. 17 Agustus. Iya, Pak Haji. Terus saya bilang Mintanya gimana orang lapas? Minta Ya, Kak. duitnya gimana? ya ke adik saya kan Deketin telepon mic-nya, saya. deketin mic-nya. Adik saya kan telepon ke saya, Kak, katanya gitu. Saya di penjara udah 10 bulan, udah banyak keluar uang. Jadi mobil yang nabrak itu udah kejual, habis uangnya buat di persidangan. Sekarang orang lapas minta uang lagi. Terus kata saya, celana kamu buka, jangan pakai celana ya. Terus baca Al-Fatihah 999 kali selama 27 kali sehari. Pokoknya ajaran Pak Haji saya suruh ya, bangun tengah malam kamu mandi, kata saya teh. Oh, baca Al-Quran, usahakan itu 12 juz. Pokoknya dikerjain sama dia Pak, alhamdulillah. Tapi saya nggak sanggup punya uang Pak buat bayar itu, nggak sanggup. Saya pingin adik saya bebas bulan ini tanpa uang, tanpa jaminan, tanpa persyaratan. Gampang Bu, kalau ibu Iya, minta nanti pencerahan dari Pak Haji. gampang Bu. Bilang ke adiknya yang di dalam lapas, Ya. bisa gak tiap hari celana dalamnya dibalik, atau kalau yang lebih manjur lagi, jangan pakai celana dalam. Udah saya kasih tahu Pak. Jangan pakai celana Iya, dalam. Iya, Udah. udah dikerjain sama dia Oh Pak. iya. Iya. Nanti yang orang lapas minta Iya. uang, Iya. nanti meninggal, Oh iya, pasti Pak. itu. Oh iya, Pak. Lumayan Bu buat Udah ngurangin dikerjain, udah. karyawan lapas Bu. Iya. Iya, kita kan mau penerimaan baru. Jadi udah banyak keluar uang Pak. Jadi kasihan juga adik saya gitu. Ya udah, celana dalamnya jangan Dibuka. dipakai. Iya. Ya. Terus ada lagi nggak Pak pencerahannya Pak? Dari Jadi Bapak. celana dalamnya dibalik, Iya. atau kalau bisa celana dalamnya jangan dipakai. Iya, udah dikerjain. Kedua, mandi wajib jam 00. Iya. Senyum. Iya, Nah, paksain tahajud sama baca Quran. Oh iya. Nanti
Banyak kok yang orang di lapas harusnya dia masih setahun lagi. Iya. Paling cuma sebulan keluar bebas. Iya Pak, makasih Pak. Ya, Iya. saya dalamnya dibalik ya. Iya Pak, makasih Pak. Enaknya tuh kalau kita diperes sama orang, Iya, diperes, suka Pak. dimintain sama orang, Iya. itu yang mintain nanti meninggal, pasti meninggal. Udah satu Lumayan hari buat dulu, kurangi iya. penduduk ya. Iya, Pak, Bantu makasih, program pemerintah. Pak. Iya Pak. Ya. Pak, satu lagi boleh nggak Pak? Boleh. Saya ada kodam nggak di badan saya Pak? Kenapa saya tuh kalau punya teman, saya selalu dijauhi Pak. Ada kodam nggak di badan saya Pak? Nggak ada hodam. Nggak ada. Ya Terus, orang-orang kebanyakan gitu ke saya tuh ada sirik atau nggak suka atau gimana. coba lihat Teteh, kamu ada tai lalatnya nggak? Tapi nggak ada Pak. Ya nanti kamu lihat aja di toilet, nanti kamu kabarin saya. Di memek kamu ada tai lalatnya nggak? Oh belum tahu tuh Pak. Nah kamu nanti di toilet lihat, nanti kabarin saya Japri. Oh, iya. Pak Haji ada tai lalatnya 2. Oh ya nanti ini nih penawarnya, ini penawar ini. Iya. Pak Haji di atas puting ada tai lalatnya. Oh penawarnya ini gitu. Nanti kamu banyak orang disukain, Oh ya Pak. nggak dijauhin, gampang kan itu. Ya nanti Gimana kamu lihat dulu ya. Ada obatnya nggak Pak? Gimana? Obatnya Heeh. Baygon, Kata Bapak di towel pakai itu Pak ya? pupil. Pupil ya? Iya. Ntar saya lihat Pak. Ya nanti lihat dulu ya. Satu lagi Pak, boleh nggak Pak? Ini kalau jual. Saya mah boleh, yang lain boleh gak? Udah, makasih Pak ya. Assalamualaikum. Boleh. Ayo boleh. Ini Ayo. Pak, saya kan jual jual produksi ini Pak, kesehatan. Biar laku gimana Pak lewat YouTube. Jual apa? Ini produksi ini Pak, oh kesehatan Pak. Kayak ini, kayak gelang, kayak ini MCI gitu Pak. Jadi biar laku gitu gimana Pak? Oh di itu, ditaruh di alat kelamin kamu. Nih, Oh, ditaruh. jangan jual botol. Oh ya, ditas dulu. Oh gitu. Nih. Oh ya. Aduh gosok-gosok dulu. Gosok. Pak, ya. 9 kali Pak ya. Ya. Oh, ya. Udah. Ya, Makasih lanjut, Pak. lanjut. Ya Pak, Assalamualaikum. Ya, Makasih Pak. digosok ya. Yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet, asal dari Jawa Tengah, Selamat. Iya. Jawa Tengahnya mana, Mat? dari Cilacap, Cilacap. Cilacap. Desa apa, Mat? Desa Purwosari, Kecamatan? Wanarja. Oke. Iya, Pertanyaan apa, Cilacap. Mat? Pertanyaannya begini Pak Haji, saya punya anugerah ini lagi jual tanah tapi belum laku-laku. Gampang. Kamu cebok alat kelamin kamu, siramin di tanah itu, atau kamu kencingin sambil kamu ngomong laku. Nanti laku. Itu doang ilmunya. Ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Haji, Ya. saya Tiwi dari Lampung. Ya, Pak, saya lagi ada masalah di kerjaan saya. contohnya. Saya dituduh melakukan yang nggak saya lakukan Pak, dan saya disuruh mengganti rugi uang perusahaan 800 juta Pak. Saya minta bantu diselesaikan secepatnya, karena kalau tidak diselesaikan secepatnya, saya mau dijerat secara hukum Pak. Kan syarat ilmu RDAI kalau pengen terkabul nggak boleh takut. Lo mah takut. Iya Pak, karena Lo saya nggak baru boleh. Khawatir, was-was. Masuk lagi tuh khawatir, was-was. Nggak boleh. Iya Pak. Berharap. Oh, nggak boleh. Janganlah, yang 3 jangan dilanggar. Ada lagi? Mau minta pencerahannya aja Pak, gimana caranya bisa cepat selesai masalahnya Pak. Kalau saya terangin Mbak, bisa 2 jam, minimal sejam. Nanti yang lain pada merengut mukanya. Paling umum aja, nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, nggak boleh berharap. Kecuali kalau lo privat, nah kita bisa ngobrol berjam-jam. Mau sejam, mau 2 jam, mau 3 jam. Nggak ada yang ngelarang. Ini sekarang saya nerangin kamu nih sejam. Tuh, yang lain udah pada cemberut. Iya Pak. Gitu, bukan nggak boleh, boleh. Nah, umum aja deh. Coba kamu nggak boleh takut, khawatir, berharap. Tuh ada yang pinter. Kalau kamu masih takut sama perusahaan, ya nggak terkabul. Khawatir takut kamu di penjara, nggak boleh. Apalagi berharap pertolongan dari si bangsat, nggak boleh. Iya Pak. Pasti gue bebas. Kan banyak Mbak yang udah pada jadi tersangka. Alhamdulillah nggak jadi tersangka. Iya Pak. Harusnya kan masuk penjara tersangka. Udah koruptor, tipikor, enggak. Lalu prakteki. Bisa? Bisa Pak. Yuk. Makasih Pak. Ya. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Agus Kusnandi, asal Sawangan, Depok. Saya cuma ingin menyampaikan pertanyaan soal masalah istri saya, Pak. Istrinya kenapa? Dia suka sekali tebar-tebar pesona di TikTok. Terus Istrinya suka tebar pesona di TikTok. iya, nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi di Joget-joget. TikTok. Istrinya nyanyi-nyanyi di TikTok. Iya. Terus? Terus sama saya juga udah berapa bulan sejak saya udah pensiun kerja. Apa? Tidur misah gitu.
Apa? Sejak saya udah nggak kerja lagi. Oh, kamu nggak kerja lagi, tidurnya misah. Iya, terus waktu itu pernah kabur dari rumah. Istri kabur dari rumah. Nah, ya. Terus sekarang udah balik, udah lama juga balik. Sekarang ada di mana istri kamu? Sekarang udah di rumah, cuma sering ngelawan gitu loh. Oh, di rumah sering ngelawan. Ya gitu, sering tebar-tebar pesona, nyanyi-nyanyi. Tebar pesona di TikTok. Terus saya diurak-urak suruh Apa? suruh nyari kerja, nyari duit yang banyak gitu. Oh, kamu suruh nyari duit yang banyak. Iya. Bos, emang perempuan begitu, Bos. Kalau kurang duit, ngamuk, kabur, cemburuan. Emang begitu tuh, Bos, perempuan, Bos. Jadi lo mesti nyadarin. Nah, gimana caranya? Kamu mesti berpikirnya positif bahwa istri gue adalah pesugihan gue. Nah, lo balik begitu. Jadi di hati lo bilang. Nah, kedua, lo cari namanya dia, binnya, lo kempit di alat kelamin lo, tulis hajatnya. Atau pada saat dia tidur, lo remes alat kelamin lo, taruh di bibirnya kalau dia tidur. Gimana mau ngeremes orang tidurnya misah kamar. Oh iya. Misah Gimana misah mau kamar. ngeremes tidur bisa? Iya. Maksudnya kamu tidur di mana? Istri kamu tidur di mana? Iya. Kamu tidurnya di mana? Kamar sebelah. Kamar sebelah. Istri kamu? Kamar depan. Kamar depan. Sama Tidurnya anak-anak. kunci gak? Sama anak-anak. Oh, dia tidur sama anak-anak. Iya. Maksud saya kamu remes alat kelamin kamu papasan aja sama dia, sentuh kulitnya. Pada saat diremes, nurut, manut, katut, tunduk, sayang, setia sama saya selamanya dalam suka. Nah, dukanya jangan disebut. Takutnya kalau suka dan duka, ntar lo ada kejadian duka. Makanya banyak orang-orang yang pada nikah itu iya dalam suka dan duka. Nggak boleh, harusnya dalam suka. Duka jangan disebut, jadi lo nggak bakal hidup susah. Gue juga begitu, Bos, sama bini gue. Kenapa ya hidup gue susah ya dulu ya? Oh, gue dalam suka dan duka. Buru-buru gue revisi, Bos. Kalau orang keuangan namanya AJP. Kalau Bapak dan Ibu tahu bikin laporan keuangan nggak balance, supaya balance dibikin apa? AJP. Apa tuh AJP? Ayat jurnal penyesuaian. Saya taubat sama Allah, telanjang bulat. Allah, ampuni saya ya. Saya baru ingat dulu waktu saya nikah, saya nyebutnya dalam suka dan duka. Sekarang saya ralat, Allah, saya dalam suka saja, tidak mau duka. Saya alhamdulillah udah nggak berantem lagi sama istri saya. Dulu sering cekcok, Bos. Nah, coba lo ralat dulu. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.